Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 59. Papi suka aneh kelakuannya. Tania sendiri memakai baju khusus yoga, dan Derian sama penampilannya seperti anaknya. Walaupun beda warna, Derian memakai setelan serba hitam. Mereka sudah sampai di taman itu. Banyak sekali orang yang melakukan olahraga, banyak anak yang bermain di tempat bermain khusus anak-anak. Juga ibu hamil yang akan melakukan yoga. Walaupun hanya ada 5 orang termasuk Tania, mereka juga didampingi suami mereka masing-masing. "Mami, aku ke tempat bermain ya," ucap Dio. Hati ya sayang, jangan berantem sama temen kamu," ucap Tania memperingati. Dio yang mendengar itu jadi memberengut tidak suka, bukan dirinya yang duluan, tapi teman sekompleksnya yang duluan. "Tapi kan, Will duluan Mami. Kalian kan sering bermain, kenapa selalu bertengkar? Will selalu ngeledek aku," katanya adiknya, yang akan keluar duluan, sedangkan adik aku belakangan, ucap Dio tidak senang. Tania yang melihat anaknya merajuk, hanya tersenyum, sambil mengelus rambut Dio. Dio sangat lucu, kalau sudah begini anak itu memeluk perut besar Tania, sambil mengelus perut Tania. Dio sangat suka saat adiknya merespon elusan tangannya. Mami sama bundanya William sama sayang, usia kehamilannya, tapi siapa yang duluan lahir adiknya? Tinggal tunggu waktu saja, ucap Tania. Mami harus sehat ya, adik bayi juga. Dio akan temani Mami terus sampai dede bayi lahir. Adegan ibu dan anak itu tak lepas dari penglihatan sang ayah yang sedang berbincang dengan tetangga kompleks, yang tak lain adalah ayah dari William. Derian tersenyum melihat Dio yang memeluk tubuh Tania, walaupun tangan kecilnya tidak sampai, karena kehalang perut besar Tania. "Pasti, kan ada abang Dio sama papi juga, pasti Mami dan dede bayi akan baik saja," ucap Tania. Dia sangat terharu karena anak sambungnya selalu menyayanginya. Sempat Dio beberapa minggu ke belakang, anak itu murung sekali, sifatnya dingin terhadap orang rumah. Tania tidak tahu apa yang terjadi. Tania selalu berpikir mungkin Dio moodnya sedang tidak enak. "Mami, apa Mami akan tetap menyayangi aku saat adik bayi lahir?" tanya Dio. Dio menatap ibunya dari bawah dengan tatapan polos, tapi Tania bisa lihat di mata anaknya ada rasa sedih. "Pasti, Dio kan anak Mami juga, abang yang akan menjaga adik bayi, akan jadi abang yang terbaik sedunia, dan juga menjadi anak yang selalu membanggakan Mami sama papi," ucap Tania. Dio sangat sayang sama Mami, sama papi setengah aja, karena papi suka aneh kelakuannya. Tania hanya terkekeh kecil, mendengar kalimat terakhir dari ucapan anaknya. Tania menatap Dio. Apa yang tidak membuat Tania tidak menyayangi Dio? Apa karena Dio bukan anak kandungnya? Tapi Tania menyayangi Dio lebih dari anak sambung. Tania sangat menyayangi anak itu. Dio yang pertama menemukan dirinya, dan Tania sangat bersyukur. "Sana main, lihat tuh Will udah liatin kamu terus," ucap Tania sambil menunjuk ke arah anak laki dengan dagunya. Terlihat anak itu yang seumuran dengan Dio. Dio melihat ke arah yang ditunjukkan ibunya. Memang benar Will alias William itu tersenyum. Tapi Dio merasakan kalau senyum itu seperti senyum meledek. Dio hanya memalingkan wajahnya,
saat William melambaikan tangannya. Ya sudah, Dio ke sana dulu, Mami yang semangat olahraganya biar sehat. Iya sayang. Dio berlari ke arah anak laki itu. Sesampainya di sana, Tania melihat kalau Dio sempat memukul pantat William, membuat Tania tertawa kecil. Lucu sekali tingkah mereka. Darian yang melihat istrinya yang sudah sendiri, lalu menghampiri. Sebelumnya Darian berpamitan ke ayah William yang bernama Andre. Sayang, panggil Darian. Tania menengok ke arah suara, lalu tersenyum saat mendapati suaminya yang menghampiri dirinya. Mas, sudah ngobrolnya? Tanya Tania. Sudah sayang, seru banget tadi aku lihat. Siapa? Tanya Tania. Kamu sama Dio. Mana sambil ada adegan pelukan lagi buat iri aja. Sama anak sendiri, cemburu kamu. Tapi kan, Dio juga laki sayang. Tania hanya menggelengkan kepalanya, melihat tingkah suaminya. Tapi selang tak lama Darian berlutut di hadapan Tania, membuat Tania kaget. Mas, kenapa berlutut? Ucap Tania kaget. Dan ternyata Darian membenarkan tali sepatu Tania yang terlepas sebelah. Mas cuma benerin tali sepatunya sayang, nanti kalau keinjek bahaya. Tania merasa terharu mendapat perhatian seperti itu. Setelah mengikat tali sepatu, Darian mencuri ciuman di perut besar Tania, membuat Tania tersenyum. Darian tuh bukan tipe orang yang romantis, tapi sekalinya dia melakukan, membuat Tania tak bisa berhenti tersenyum. Ayo, yoganya sebentar lagi akan mulai. Mas yakin mau ikutan? Tanya Tania, karena baru kali ini Darian ikut, karena beberapa bulan ke belakang, pekerjaan Darian semakin banyak, jadi Tania selalu ditemani Dio. Kenapa gak sayang? Banyak kok para suami yang ikut nemenin istrinya yoga. Tuh lihat, ucap Darian sambil menunjuk ke arah lapangan kecil khusus untuk yoga. Makasih ya mas, udah mau nemenin. Sama sayang, ucap Darian sambil mencium puncak kepala Tania. Mereka berdua pun berjalan menuju tempat yoga. Mereka ke bagian barisan kedua, dan belakangnya ada ayah dan ibunya William. Di sore hari, keluarga kecil Darian sedang sibuk menyiapkan persiapan untuk kelahiran Tania. Persiapan baju ganti untuk sang anak, baju ganti untuk sang ibu, mereka siapkan, karena prediksi dokter, Tania akan melahirkan waktu dekat, makanya mereka menyiapkan dari sekarang. Kamar khusus bayi sudah disiapkan oleh Darian dan Tania, dengan menyungsung desain abstrak antara warna biru dan pink disatukan. Berhubung mereka belum tahu jenis kelamin apa anaknya, karena selalu memunggungi setiap bius. Sayang, apa ini cukup baju ganti baby dan juga kamu? Tanya Darian. Iya mas, ini malahan berlebihan. Masa orang mau melahirkan bajunya satu koper? Gak apa sayang. Ini kan buat ganti kamu sama baby. Lagian aku gak mau kamu cepat pulang. Kok gitu? Tanya Tania heran. Aku mau, kamu sama baby baik saja, minimal 3 hari di rumah sakit. Gak kelamaan. Gak lah sayang, itu udah cukup. Aku mau memberikan fasilitas yang terbaik buat kamu. Makasih ya mas, ucap Tania sambil memeluk suaminya dari samping.
Darian mengelus perut Tania yang semakin hari semakin membesar. Karena anaknya di dalam berkembang sangat baik, ada tendangan kecil dari dalam sana sebagai respon kalau sang anak merasakan kehadiran ayahnya. Dia nendang sayang. Pasti anak kita laki, ucap Darian senang. Mau laki ataupun perempuan, yang penting sehat mas. Pintu kamar terbuka, dan masuklah Dio yang abis pulang mengaji di masjid dekat kompleks mereka. Setelan koko dan sarung dan tak lupa buku Iqro yang dia peluk. Assalamualaikum, ucap Dio dan tak lupa dia menyalami tangan papi dan maminya. Waalaikumsalam, kok tumben pulangnya cepet? Pak Ustadznya mau pergi. Dio menatap ke arah koper dekat kedua orang tuanya, lalu menghampiri Tania dan duduk di sebelahnya. Mami mau kemana? Tanya Dio. Gak kemana, mana sayang? Kenapa? Tanya Tania. Ini koper punya mami kan? Iya, ini buat keperluan mami dan dede bayi di rumah sakit. Kok banyak banget, papi kamu tuh? Dio melirik ke arah ayahnya, yang sedang fokus packing baju Tania dan juga anaknya, tanpa menghiraukan obrolan istri dan anaknya. Papi tuh kok anehnya nambah sih, nanti Dio bilangin oma tahu rasa. Aneh apa? Perasaan papi biasa aja, ucap Darian akhirnya menimpali ucapan anaknya. Iya aneh lah, yang mau lahiran mami, tapi kok yang sibuk papi. Papi kan suami siaga, nanti juga kamu bakalan ngerasain, kalau sudah besar. Dio hanya diam saja, tapi Dio merasakan kalau tempat duduknya basah. Dio meraba dan ternyata benar ada air tapi Dio tidak tahu itu air apa. Mami, kok kamar mami sama papi banjir sih? Darian melirik ke arah anaknya yang sudah berdiri, dan benar celana anaknya basah. Darian melirik ke arah istrinya, Tania sedang merintih dengan wajah pucat. Sayang, panggil Darian. Mas perut aku sakit, ucap Tania sambil memegang perutnya. Dio panggil Bi Asih. Buat bantuin papi bawa koper, mami kamu mau melahirkan. Cepat, ucap Darian sedikit panik. Iya Pi, ucap Dio lalu berlari keluar kamar dan berteriak memanggil Bi Asih. Sedangkan Darian segera menggendong istrinya, sambil memberikan kekuatan lewat ucapan. Sayang tahan bentar ya. Mas perut aku, sakit banget. Iya sayang, ini kita mau ke rumah sakit. Tak lama Bi Asih datang menghampiri Darian dan Tania. Bi Asih bisa melihat kalau Tania sudah mau melahirkan. Setahu Bi Asih, tadi mereka bersama sedang mempersiapkan kebutuhan untuk dibawa ke rumah sakit. Mas Darian, apa yang bisa Bibi bantu? Tanya Bi Asih. Tolong ambilkan koper di kamar saya, cepetan ya Bi, saya tunggu di mobil. Baik Mas. Darian segera berjalan cepat ke arah pintu utama. Di sana Darian melihat anaknya sudah berdiri bersama Pak Amin, dengan mobil yang sudah siap. Ternyata anaknya berinisiatif untuk memanggil Pak Amin juga. Pak Amin segera membantu majikannya. Dio yang sedari tadi diam saja menghampiri Darian yang sudah masuk ke dalam mobil bersama Tania. Papi, Dio boleh ikut? Kamu mau ikut? Tanya Darian. Iya, Dio mau nemenin mami, ucap Dio lirih. Mata anak itu sudah berkaca,
kaca Derian menjadi tidak kuasa menolak. Ya, sudah masuk. Dio masuk ke dalam mobil. Dia duduk di samping Tania yang sedang merasakan kontraksi. Tania menyenderkan kepalanya di bahu Derian sambil menggenggam erat tangan suaminya agar sakitnya berkurang. Mobil pun segera pergi dari rumah Derian menuju rumah sakit, setelah tadi Bi Asih memasukkan koper ke dalam bagasi mobil. Di dalam perjalanan hanya terdengar rintihan dari mulut Tania, dan Derian yang memberi kekuatan dengan cara mengelus perut Tania. Dio yang melihat ibunya kesakitan merasa kasihan. Dia pun ikut mengelus perut Tania sambil bergumam. "Dede bayi yang sabar ya, nanti pasti keluar. Jangan siksa mami kayak gini, kasihan," gumam Dio sambil mengelus perut Tania. Derian maupun Tania yang mendengar itu merasa terharu. Dio anak itu kenapa pikirannya sulit untuk ditebak. Dio kadang akan bersifat layaknya anak kecil pada umumnya. Kadang pula Dio akan bersifat seperti orang dewasa. Tak lama mobil sampai di rumah sakit. Pak Amin segera membantu membukakan pintu mobil, agar Derian bisa secepatnya membawa Tania ke dalam. Dio pun ikut keluar dan menyusul sang ayah ke dalam, disusul oleh Pak Amin yang membawa koper milik Tania. Pihak medis yang melihat pasien yang mau melahirkan, segera membantu dengan mendorong brangkar agar Tania bisa tidur di sana. Derian selalu menggenggam tangan Tania, tangan istrinya sudah sedikit berkeringat dingin. "Sabar ya sayang," ucap Derian. Tania hanya menganggukkan kepalanya. Bersambung.